Halo semua, apa kabarnya? Semoga sehat dan bahagia. Kali ini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan Mio Sporty di era gempuran injeksi yang sudah menggerus keberadaan motor-motor karburator. Sebelum lanjut ke pembahasan, perlu digarisbawahi kalau yang akan saya bahas di sini adalah Mio Sporty dalam kondisi yang masih standar pabrik. Kalaupun ada komponen yang diganti, tentu komponen itu masih di tingkat standar, bukan motor yang sudah di-upgrade. Langsung aja, saya akan bahas dulu kekurangan dari Mio Sporty yang masih standar pabrik. Kekurangan pertama adalah dari segi keamanan, di mana kontak Mio Sporty belum dilengkapi sistem keamanan ganda, yang padahal fitur ini sangat penting. Tidak juga dilengkapi brake lock, yang fungsinya sendiri sama dengan rem tangan pada mobil. Terus tidak dilengkapi side stand switch, yang fitur ini akan secara otomatis mematikan mesin saat standar samping diturunkan. Dan sebaliknya, standar samping harus dinaikkan terlebih dahulu untuk bisa hidupkan mesin, di mana fitur yang sangat penting untuk motor matic ini tidak ada pada Mio Sporty. Ditambah kunci jok motor yang gampang banget buat dibuka meski tanpa kunci aslinya. Hal ini bukan karena lamanya pemakaian, bahkan saat kondisi baru pun jok Mio Sporty gampang banget buat dibobol, sehingga tidak aman ketika menyimpan barang tertentu di bagasi Mio Sporty. Dari sistem keamanan, sekarang geser ke kekurangan Mio Sporty lainnya, yaitu soal kenyamanan. Dari segi kenyamanan, Mio Sporty kurang nyaman saat melewati jalan yang tidak rata. Suspensinya keras, di mana getaran roda depan terasa sampai tangan. Dan sok belakang juga masih terasa cukup keras meski dipakai untuk berboncengan. Ditambah, untuk Mio generasi awal belum dilengkapi fitur footstep bawah, sehingga melengkapi ketidaknyamanan saat kendarai Mio Sporty. Untuk kekurangan berikutnya ada pada bagian CVT yang kurang mantap untuk era sekarang. Ukuran roller standar yang cukup berat, puli belakang yang berdiameter kecil, paku pin puli belakang yang belum model roller, sehingga membuat akselerasi Mio Sporty ketinggalan zaman untuk era sekarang. Mungkin racikan itu sengaja dibuat pabrikan supaya orang Indonesia bisa beradaptasi dengan motor matic. Karena pada saat itu motor matic memang belum semendominasi seperti sekarang ini. Tetapi untuk penggunaan sekarang, area CVT Mio Sporty memang menjadi salah satu bagian dari kekurangan. Kekurangan selanjutnya adalah dari segi efisiensi bahan bakar. Dan hal ini juga yang menjadi faktor utama kenapa Mio Sporty dijuluki sahabat SPBU, berimbas ke harga jual kembalinya yang anjlok parah. Faktor utamanya adalah konsumsi BBM-nya yang boros. Sebenarnya, hal ini bisa dikondisikan dengan berbagai macam penyesuaian. Tetapi, kalau ngomongin Mio Sporty standar, dalam keadaan standar pabrik pun, Mio Sporty memang boros bensin. Jadi harus ada penyesuaian supaya Mio Sporty lebih efisien untuk penggunaan di zaman yang serba canggih seperti sekarang ini. Kekurangan berikutnya ada pada komponen yang bisa dibilang rewel seperti tombol sein Mio Sporty yang sering error, ukuran celah klep yang sering berubah, failure one way yang sering bermasalah, dan bagian velg yang rawan geol. Tentu komponen tersebut harus ada perawatan khusus supaya minim kerusakan. Dan untuk kekurangan terakhir ada dari segi performa. Untuk performa motor dalam keadaan standar, Mio Sporty memang bisa dibilang motor lemot di tarikan awal tapi nampol di RPM atas. Itu terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya nilai kompresi Mio Sporty yang masih rendah bila dibanding dengan kompetitornya. Kompresi Mio Sporty standar adalah 8,8:1, di mana kompetitornya pada masa itu sudah di angka 9,2:1. Jadi wajar kalau dari segi akselerasi, Mio Sporty kurang cocok untuk penggunaan sekarang. Soalnya dari segi kompresi aja, Mio Sporty sudah tertinggal. Jadi untuk penggunaan sekarang,
tentu tidak maksimal kalau masih dalam keadaan standar. Terlebih untuk penggunaan harian yang tidak selalu di RPM tinggi. Atau misalnya sering terjebak macet, tentu Mio Sporty bakal ngos-ngosan untuk bisa sampai di tujuan. Jadi harus ada penyesuaian supaya performa nggak lemot dan efisiensi bahan bakar bisa lebih maksimal. Nah, itu tadi beberapa kekurangan Mio Sporty. Sekarang pembahasan selanjutnya adalah tentang kelebihannya. Untuk kelebihan yang pertama ada bagian lampu depan. Mungkin buat beberapa orang posisi lampu depan itu nggak penting. Tapi buat saya pribadi, posisi lampu depan itu penting. Karena saat berkendara malam hari, posisi lampu depan model di atas yang menjadi satu dengan stang seperti Mio Sporty ini menjadikan sorot lampu bisa langsung ditujukan ke arah yang diinginkan. Tentu hal ini menjadi kelebihan saat melewati jalan jelek di malam hari. Terus kelebihan berikutnya terletak pada kualitas bodi yang kuat dan warnanya yang gak gampang pudar. Selain itu, beberapa komponen vital juga durability-nya sangat baik seperti bagian piston, rantai keteng, arang dinamo starter, dan komstir. Di mana dalam kondisi ori, bagian tersebut bisa dibilang awet apalagi dirawat dengan baik. Tentu durability-nya bisa tambah baik. Kelebihan Mio Sporty selanjutnya ada pada dek pijakan kaki yang nyaman. Bagian bodi samping tidak ada lekukan-lekukan bodi yang bisa mengganggu pergerakan kaki. Sehingga bagian ini menjadi salah satu kelebihan Mio Sporty dari segi kenyamanan. Dan kalau diperhatikan, bagian dek pijakan kaki tidak datar, alias lebih landai ke depan. Sehingga posisi ini sangat cocok ketika motor dipakai buat kecepatan tinggi. Sehingga posisi kaki yang nyaman menjadi nilai plus tersendiri buat Mio Sporty. Masih dari segi kenyamanan, ada bagian jok Mio Sporty yang bisa dibilang tebal sehingga cukup nyaman ketika motor dipakai buat jalan jauh atau touring. Terus setelah generasi awal dilengkapi footstep tambahan, sehingga hal ini menjadi kelebihan dari segi kenyamanan buat Mio Sporty saat berkendara bersama teman atau orang tersayang. Untuk kelebihan selanjutnya, dalam keadaan motor standar ada pada performanya, di mana motor ini sangat baik dari segi kecepatan. Walaupun di RPM bawah motor ini lemot, tetapi di RPM tinggi performa Mio Sporty sangat baik. Ditambah handlingnya yang cukup baik, dan pada kecepatan tinggi motor tetap stabil. Yang hal itu menjadi kelebihan yang ada pada Mio Sporty. Dan kelebihan yang terakhir ada pada spare partnya yang melimpah. Ya, suku cadang Mio Sporty sangat mudah untuk ditemui. Dari yang murah sampai yang ori pun banyak. Ditambah part aftermarketnya pun melimpah ruah dengan berbagai macam merek ternama. Sehingga sangat memudahkan bagi pengguna Mio Sporty ketika ingin upgrade motornya. Karena pilihan partnya yang benar-benar melimpah. Tentu hal itu menjadi sebuah kelebihan pada Mio Sporty. Kesimpulannya, untuk penggunaan Mio Sporty standar gondar, di saat injeksi sudah mendominasi, dalam keadaan yang benar-benar standar, saya rasa kurang cocok untuk era sekarang. Kecuali sudah hobi, untuk sekedar koleksi, atau ingin bernostalgia, tentu bukan masalah memiliki Mio Sporty dalam keadaan standar. Karena seperti yang sudah dibahas tadi, kalau Mio Sporty standar untuk sekarang ini memang banyak banget kekurangannya. Tetapi kalau mau jadiin Mio Sporty sebagai kendaraan sehari-hari, saya rasa harus ada beberapa penyesuaian biar motor gak lemot dan konsumsi BBM bisa lebih efisien. Tentunya ada beberapa penyesuaian di karburator, kompresi sedikit dinaikkan, pengapian dan CVT yang perlu dikondisikan. Hal itu perlu dilakukan supaya efisiensi BBM lebih maksimal dan performanya semakin gahar. Tentunya tidak mengurangi durability dari Mio Sporty itu sendiri. Dan mengingat harga Mio Sporty yang masih di bawah harga pasaran kompetitor. Terus untuk biaya penyesuaian juga nggak begitu mahal. Ditambah pajaknya yang nggak bikin menguras kantong.
Saya rasa dengan ubahan atau beberapa penyesuaian, untuk saat ini Mio Sporty masih layak untuk dipinang. Nah, itu tadi beberapa kelebihan dan kekurangan yang ada di Mio Sporty. Apakah layak untuk dipinang atau tidak, semua itu tergantung pilihan dan kebutuhan masing-masing. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Maaf kalau ada kata atau ucapan yang mungkin kurang berkenan. Teman-teman bisa tambahkan opini kalian tentang Mio Sporty di kolom komentar. Karena kolom komentar selalu terbuka untuk siapapun yang mau berkomentar apapun. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.